Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fadila. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang komputer dan troubleshooting pada komputer. Dan saya berkelompok dengan Joko Afif dengan NPM 21105520186. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi pembahasan. Sebelum kita membahas tentang troubleshooting, ada baiknya kita mengenal tentang apa itu komputer. Definisi komputer sendiri ialah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga akan membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang sudah ada. Menurut William M. Fowry, pengertian komputer adalah suatu alat pemrosesan data yang melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika serta logika, dan perhitungan tersebut tidak ada campur tangan dari manusia. Nah, sebelum kita masuki tentang masalah troubleshooting, kita harus mengerti troubleshooting itu apa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang troubleshooting. Troubleshooting adalah sebuah pendekatan sistem yang dilakukan untuk menemukan dan memecahkan masalah. Kendala atau masalah yang dimaksud biasanya bersifat kompleks, misalnya error pada perangkat komputer, jaringan, sistem perangkat lunak, dan lain sebagainya. Aktivitas troubleshooting bertujuan untuk memastikan bahwa sistem bisa beroperasi kembali dengan normal. Metodologi troubleshooting pada dasarnya yaitu mencari penyebab masalah secara umum dan mengisolasikan sehingga dapat diperiksa. Dengan begitu, teknisi dapat mendiagnosis apa masalah dan menerapkan solusi yang jelas. Jadi troubleshooting ini adalah untuk mencari suatu masalah pada sistem komputer, dengan mencari masalah itu agar para teknisi dapat dengan mudah memperbaiki atau membetulkan komputer agar bisa beroperasi kembali dengan semulanya. Oke, kita akan membahas tentang mengenai perbaikan jasa komputer. Pengertian perbaikan ialah usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat tersebut pada kondisi semula. Proses perbaikan tidak menuntut penyamaan sesuai kondisi awal. Yang diutamakan adalah alat tersebut bisa berfungsi normal kembali. Perbaikan memungkinkan untuk terjadi pergantian bagian alat atau spare part. Terkadang dari beberapa produk yang ada di pasaran tidak menyediakan spare part untuk pergantian saat dilakukan perbaikan. Meskipun ada, harga spare part tersebut hampir mendekati harga baru satu unit produk tersebut. Hal ini yang memaksa user atau pelanggan untuk membeli produk baru yang sama. Apakah perbaikan jasa memiliki perjanjian apa perbaikan jasa komputer sangat menjanjikan untuk masa depan? Dari video yang telah saya wawancarai para sumber yang telah saya tanyai para pakarnya, yaitu Bang Ali yang selaku teknisi IT, beliau menjelaskan bahwa tentu saja menjanjikan menurut beberapa teknisi, tapi ada beberapa teknisi komputer yang menjelaskan soal menjanjikan atau tidak itu memiliki pendapat yaitu 50% banding 50%. Jadi maksudnya itu 50% menjanjikan, 50% juga tidak, dikarenakan yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi ini sudah sangat canggih. Mungkin suatu saat ada perusahaan yang membuat suatu teknologi yaitu robot untuk memperbaiki komputer. Jadi para jasa komputer bisa juga tidak digunakan atau tidak dipakai karena ada robot yang bisa memperbaiki sistem komputer atau memperbaiki komputer secara mandiri dan lebih mudah dengan mencari troubleshootingnya karena sama-sama menggunakan sistem.
tapi memiliki banyak dampak kekurangan juga, karena kalau jasa dari seorang teknisi mungkin bisa mencari dan menelusuri komponen-komponen mana saja yang rusak dan membetulkan sedalam-dalamnya. Ini terkait pandangan berbagai teknisi juga ada yang berpendapat bahwasannya perbaikan jasa komputer ini sangat menjanjikan, karena yang kita tahu perkembangan teknologi semakin berkembang, komputer makin banyak, dan para pelanggan juga makin banyak berdatangan, seperti menaikkan tingkat software pada komputer, meningkatkan RAM, pergantian pada banyak perbaikan pada komputer yang dilakukan karena semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak hal-hal yang harus diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya, usaha yang bagus dalam dunia komputer. Dalam dunia teknologi ada beberapa usaha yang dapat dilakukan dengan adanya komputer, antara lain sebagai berikut, yaitu perbaikan komputer atau teknisi komputer itu sendiri, penawaran jasa perbaikan komputer baik kepada konsumen maupun perusahaan. Nah, yang pertama ada teknisi komputer, yang kedua ada penawaran jasa, yaitu kita menawarkan jasa kepada konsumen atau narasumber atau kepada perusahaan-perusahaan yang terkait. Terus ada penjualan alat elektronik berupa peralatan komputer. Selanjutnya ada jual beli komputer, baik komputer baru maupun bekas pakai. Nah, jual beli komputer ini juga sangat menjanjikan, dimana kita menjual suatu alat elektronik berupa komputer, kita selalu mendapatkan untung, dimana yang kita tahu dalam perkembangan teknologi ini banyak sekali peminat-peminat yang ingin memakai komputer yang baru atau mencari komputer sesuai dengan budgetnya. Nah, dengan kita berbisnis dengan usaha jual beli komputer ini, bisnis kita mungkin kedepannya akan bisa berjalan terus karena perkembangan teknologi semakin canggih. Yang terakhir yaitu membuka bengkel komputer atau membuka counter gitu. Kita membuka tempat lapak untuk memperbaiki komputer. Jika ada sumber yang konsumen yang ingin memperbaiki komputer, bisa datang ke bengkel tersebut. Dengan adanya bengkel komputer ini, para konsumen tidak pusing untuk bagaimana cara untuk memperbaiki komputer itu sendiri, karena mereka bisa memperbaiki komputer di bengkel komputer dengan para ahlinya. Nah, selanjutnya kerusakan yang sering terjadi pada komputer. Kerusakan yang sering terjadi, yang pertama itu komputer root sendiri bahkan mati. Komputer yang dimana kita sedang memakainya tiba-tiba restart sendiri, atau tiba-tiba melakukan restart ulang, mati langsung hidup lagi. Bahkan komputer bisa mati total gitu. Itu sering terjadi dikarenakan prosesor yang overwatt atau terlalu panas. Jadi prosesor yang terlalu panas itu menyebabkan komputer itu bisa mati sendiri atau restart ulang itu. Yang kedua, mengeluarkan bunyi beep. Mengeluarkan bunyi beep ini biasanya terjadi karena sistem BIOS menangkap kode komputer yang terjadi, kode troubleshooting komputer yang terjadi pada komputer. Jadi ada kerusakan yang terjadi pada dalam komputer, maka mengeluarkan bunyi beep. Nah, bunyi beep itu tersendiri memiliki kode-kode tersendiri, kode-kode yang mana untuk menggunakan teknisi untuk mencari troubleshootingnya gitu. Yang ketiga, ketika CPU menyala tetapi monitor tidak menampilkan apapun. Nah, itu biasanya terjadi karena RAM-nya tidak terdeteksi sempurna, karena sebuah RAM adalah sebagai penyimpanan sementara. Jadi jika RAM tersebut bermasalah, maka tidak ada perangkat yang bisa menyimpan proses yang sedang berjalan gitu. Nah, yang keempat ada blue screen. Biasanya blue screen ini terjadi karena memori yang terlalu full atau virus yang terjadi. Biasanya komputernya mengalami blue screen ini akan disusul restart dengan sendirinya. Biasa keadaan kesalahan pada perangkat kerasnya atau software drivernya yang terinstall, atau komputernya terkena virus. Yang kelima ada komputer bisa menyala
tapi tidak bisa masuk ke sistem operasi. Nah, komputer bisa menyala tapi tidak bisa masuk ke sistem operasi ini dikarenakan yaitu hardware atau software. Karena ini hubungan dengan sistem operasi, hardware yang sangat riskan untuk masalah ini adalah hard disk. Jadi jika hard disk yang tersimpan bermasalah, maka jika komputer menyala, sistem operasinya tidak masuk gitu. Jadi jika komputer nyala tapi tidak bisa masuk ke sistem operasi, biasanya bermasalah di pada bagian hard disknya, tidak bisa terhubung dengan jaringan. Ini biasanya salah ngebooting server address alamat IP-nya. Jadi alamat IP pada jaringan itu salah membootingnya, jadi sehingga jaringan itu tidak bisa terhubung, atau kabel wirelessnya itu seperti kabel atau wirelessnya itu tidak terhubung atau rusak gitu terjadi, makanya tidak dapat bisa terhubung dengan jaringan. Yang ketujuh ada komputer sering hang. Komputer sering hang ini dikarenakan penyimpanan yang cukup berat sehingga komputernya sudah mulai hang atau terdapat virus pada komputer itu sendiri. Nah, ini penjelasan tentang beberapa kerusakan yang sering terjadi pada komputer. Biasanya kerusakan-kerusakan ini terjadi karena para konsumen kurangnya edukasi cara menggunakan komputer dengan baik dan benar gitu. Kurang edukasi cara merawat komputer, maka terjadinya kerusakan-kerusakan pada komputer yang sering terjadi. Nah, ada juga kerusakan komputer yang besar gitu, seperti kerusakan pada hard disk. Itu biasanya itu kerusakan yang cukup besar gitu. Jika kerusakan pada hard disknya itu sudah mencakup ke dalam sistem dalamnya atau jarum pada dalam hard disknya itu, karena untuk memperbaikinya atau untuk membackup datanya itu perlu mengeluarkan dana yang cukup besar. Karena jika terjadi kerusakan pada hard disk, banyak para konsumen atau seorang itu mengganti hard disknya. Tapi jika kerusakan pada hard disknya tidak terlalu besar, maka pembackupan datanya itu bisa kita lakukan dengan sistem BIOS-nya. Selanjutnya, langkah-langkah mencari kerusakan pada komputer. Yang pertama ada buzzer atau speaker. Buzzer sendiri merupakan alat yang berfungsi mengubah kode yang diberikan motherboard pada saat proses post atau power on self test ke dalam bentuk bit kode. Nah, ini yang pertama ini yaitu jika terjadi troubleshooting pada komputer, maka sistem komputer pada motherboard itu merespon gitu dengan memberi kode bunyi bip gitu. Nah, kode bip ini memiliki kode-kodenya tersendiri. Jika bipnya bunyinya seperti apa, itu maka kerusakannya pada apa. Jadi ini memudahkan seorang teknisi untuk mencari kerusakan yang ada pada komputer. Yang kedua ada debug LED, merupakan sebuah panel LED yang berada pada motherboard, sama halnya seperti PC speaker. Debug LED ini berfungsi untuk menerjemahkan kode yang dihasilkan pada saat proses post. Hanya saja pada debug LED ini tidak memiliki hasil bunyi bip, melainkan nyala pada LED yang mengindikasikan error pada salah satu komponen. Jadi ada komputer yang biasanya memiliki 3 lampu yang berkelap-kelip. Nah, itu jika terjadi masalah atau troubleshooting pada komputer, jika terjadi kerusakan pada komputer, nah itu ada kode-kode tersendiri yang dimana lampu itu akan menyala. Nah, nyalaan lampu itu yaitu menunjukkan pada troubleshoot atau kerusakan pada komponen komputer. Yang ketiga ada debug BIOS. Kode merupakan sebuah panel LED yang menunjukkan kode-kode pada saat post. Alat ini biasanya akan muncul 2 buah kombinasi angka dengan huruf. Nah, ini biasanya langsung kode-kode dengan huruf gitu. Misalnya terjadi jika komputer mengalami kerusakan, dia muncul angka atau huruf pada komputer itu. Nah, perbaikan komputer. Perbaikan komputer adalah proses perbaikan hardware atau software yang mengalami kerusakan sehingga fungsinya dapat kembali bekerja sesuai dengan fungsinya. Perbaikan komputer itu dimana
seseorang berusaha untuk memperbaiki komputer agar bisa berfungsi dengan kembali gitu, berfungsi seperti sedia kalanya. Selanjutnya, bisakah kita memperbaiki komputer dengan jarak jauh? Bisa. Dengan teknologi yang sekarang kita gunakan ini, kita bisa memperbaiki komputer dengan jarak jauh, tapi dengan kasus perbaikan komputer yang ringan, seperti misalnya terjadi masalah pada RAM-nya kurang terpasang erat, mungkin kita bisa melakukan VC atau video call dengan customer agar customernya bisa tahu kesalahan pada komputernya gitu. Itu sih kalau untuk perbaikan jarak jauh. Bisa dengan media komunikasi, yaitu dari media sosial, untuk kita memperbaiki komputer dengan jarak jauh dengan kita mengarahkan konsumen. Yang pertama, kita bisa menghasilkan duit secara online. Yang kedua, kita bisa berbagi ilmu kepada customer itu sendiri. Yang ketiga, apakah ada komputer yang tidak layak diperbaiki? Sebenarnya komputer itu semuanya layak untuk diperbaiki dan layak untuk dipakai. Hanya saja mungkin karena sistem BIOS-nya yang lama, atau software yang lama, atau Windows-nya yang lama, atau komputernya udah komputer jadul, maka kebanyakan orang sudah tidak memakainya. Bukan tidak layak pakai, tapi tidak memakainya lagi, dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat yang memaksa customer untuk memakai komputer yang dengan sistem BIOS atau Windows yang baru gitu. Yang keempat, apakah kita bisa menginstal banyak komputer dengan sekali install? Oh, bisa. Tentu saja bisa. Dengan suatu sistem BIOS, kita bisa menginstal satu komputer sekaligus gitu, dengan aplikasi banyak aplikasi yang bisa berfungsi untuk mendukung atau mensupport kita melakukan instalasi komputer sekaligus banyak gitu. Selanjutnya ada bagaimana cara kita memilih komputer yang baik dan awet. Ini tergantung pada customernya itu gimana caranya kita bisa memilih komputer yang baik dan awet itu. Yang pertama, memilih komputer dengan penyimpanan yang lumayan besar, karena dengan penyimpanan yang lumayan besar komputer itu tidak akan terjadi nge-hang. Yang kedua, memilih komputer dengan kualitas yang baik. Dengan kualitas yang baik itu kita bisa tanya langsung kepada teknisi atau kepada kontraktor itu sendiri gitu, dengan sistem atau BIOS-nya atau Windows-nya atau sistem pada prosesornya gitu. Yang ketiga, perhatikan sistem komputer dan BIOS yang digunakan pada komputer. Jadi kita jika membeli komputer itu kita harus memperhatikan sistem BIOS apa yang digunain gitu. Yang keempat, customernya tuh harus belajar cara memakai komputer yang baik dan benar. Sering-sering melakukan edukasi cara memakai komputer yang awet. Dan yang kelima, harus sering memperhatikan komputer jika terjadi suatu masalah. Jadi kita tuh harus bisa menyikapi komputer itu jika terjadi suatu masalah, seperti kita harus mengganti heatsinknya agar tidak ini, terus jika panas kita berhenti memakainya agar prosesornya tidak terlalu panas gitu. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang troubleshooting. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Dengan saya Muhammad Aris Fadila, dan saya berkelompok dengan Zatman Rohib. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.